Salam semesta. Ketemu lagi sama Master Ong di sini dalam sesi pick a card atau pilihan kartu. Dan kali ini kita akan mengambil tema yaitu apa kabar mantanmu. Tema ini diusulkan oleh teman-teman dari Master Ong. Sebenarnya juga Master Ong juga agak bingung juga ya. Kenapa banyak sekali orang yang ingin mengetahui tentang kondisi dari mantan-mantannya. Motivasinya apa ya? Apakah memang mengharapkan bahwa mantannya itu tidak akan lebih bahagia kalau tidak sama dia? Atau memang mengharapkan mantannya itu bahagia gitu? Nah, inilah yang kadang-kadang mengherankan buat Master Ong juga ya. Untuk itu juga ya Master Ong coba untuk membaca file-file yang ada di sini yang sudah disusun oleh Master Ong dengan menarik energi dari sebagian dari teman-teman semua untuk mengetahui tentang apa kabar dan keadaan dari mantanmu ya. Mudah-mudahan video ini bisa memuaskan keinginan tahuan dari teman-teman semua. Di sini sudah disediakan ada 4 pilihan kartu, yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Dan teman-teman bisa memilih dari keempat file kartu ini untuk mengetahui jawaban apa kabar mantan kamu ya. Bagaimana keadaan dia, suasana dia seperti apa, apakah dia sudah move on, apa dia masih mengingat kamu atau dia masih ingin tuh balik sama kamu dan sebagainya ya. Nanti kita lihat dari kartu-kartu yang sudah Master Ong pilihkan ini. Sambil menunggu teman-teman Master Ong memilih kelompok kartu mana yang akan dipilih, Master Ong ingatkan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ke channel ini dan juga nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Master Ong mengupload video baru ke channel ini. Oke, mungkin teman-teman sudah memilih ya kelompok kartu mana yang ingin teman-teman ketahui. Kita akan mulai dari kelompok 1 ya. Yang lain akan Master Ong pinggirkan dulu. Buat teman-teman yang memilih kartu kelompok 1, kartu utamanya adalah Be Authentic. Kita akan lihat kartu yang lainnya ya. Di sini ada Ace of Wands. Kemudian ada Five of Wands. Selanjutnya ada The Lovers. Kemudian di sini ada Empress. Kemudian ada Queen of Pentacles. Kemudian ada Page of Swords. Seterusnya di sini ada The Shadow Side. Kemudian The Hermit. Selanjutnya ada lagi Queen of Wands dan The High Priest. Baiklah, buat teman-teman yang memilih kelompok kartu yang nomor 1 dengan tema apa kabar mantanmu ya, keadaan dia bagaimana, apakah dia sudah move on atau dia sudah bahagia sekarang atau dia menderita ya. Oke, apapun hasilnya dari pembacaan ini hanyalah sifatnya fun reading dan juga general ya. Jadi bisa aja resonance dengan teman-teman, bisa juga tidak. Ya, ini hanyalah sebuah prediksi saja. Jangan diambil mutlak gitu ya. Ambil yang baiknya dan kalau ada tidak baiknya ya dilupakan. Oke. Buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, di sini saya melihat
bagaimana kabarnya mantan kamu ya? Mantan kamu itu bisa cewek, bisa cowok ya. Kamu juga bisa cewek atau cowok ya, karena ini sifatnya general, jadi ini dua arah. Oke, di sini Master Ong bisa menyimpulkan mantannya kamu itu sekarang sudah mempunyai pacar ya, mempunyai pacar baru ya, mempunyai pasangan baru ya. Dan dia merasa bahwa apa ya, kehidupan dia sekarang ini sangat menyenangkan dan dia sangat enjoy dengan kehidupan dia sekarang dan menikmati kehidupan dia sekarang ya. Jadi di sini juga ada gambar seperti orang bermain-main ya. Jadi dia sangat menikmati kehidupan dia sekarang dengan pasangan barunya dia. Dia juga merasa bahwa apa yang dia cari selama ini sudah dia temukan. Seseorang yang menjadi idaman buat dia, yang sesuai dengan karakternya dia, itu sudah dia temukan gitu ya. Karena itu di sini juga ada The Empress ya, kemudian ada Queen of Pentacle ya. Jadi dia sekarang ini bersama pasangan barunya dia itu begitu senang ya, begitu bahagia. Jadi kalau misalnya mau disimpulkan, berarti dia sudah move on dan sudah mendapatkan jodoh baru ya, atau pacar baru, dan dia sangat bisa dibilang menganggap pasangan baru dia itu seperti seseorang yang sangat dia sayangi gitu ya, dan dia sangat senang karena dia merasa cocok dengan pasangan barunya ya. Jadi bisa dibilang dia itu sekarang ini ada dalam situasi yang sangat oke banget ya, dan dia sudah move on ya. Dan di sini juga dia tidak lagi perlu menutupi segala macam sisi-sisi negatif atau sisi-sisi dari pribadi dia yang mungkin selama ini kamu tidak tahu ya. Jadi karena dengan pasangan baru dia merasa bisa mengekspresikan semua sikap dia, perasaan dia tanpa perlu menutup-nutupi. Mungkin dulu waktu dia bersama kamu, dia merasa dia tidak bebas untuk menunjukkan ekspresinya, keinginan dia, karena dia takut itu tidak membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu tidak bisa menerima dianya ya. Kemudian juga sering menyebabkan kalian bertengkar ya, punya ribut dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan dia yang sekarang ini justru dia merasa bahwa dia sudah menemukan orang yang mampu menerima semua sisi dalam pribadinya dia. Kebaikan dia, kejelekan dia, semua bisa diterima ya. Nah, karena itulah dia sangat dalam kondisi yang sangat bahagia, sangat senang ya, karena tidak perlu lagi menjadi orang lain ya. Karena selama ini ketika dia bersama kamu, dia selalu merasa terkungkung ya, terpenjara, selalu ingin menunjukkan semua sisi baiknya saja kepada kamu. Dia tidak bisa mengungkapkan jati dirinya dia. Jadi bisa dibilang mungkin selama ini kalau sama kamu, dia itu selalu harus memakai topeng untuk menutupi kekurangan diri dia. Karena dia tahu kamu itu orang yang perfect. Kamu ingin melihat sesuatu yang semuanya kayaknya bagus, baik gitu ya. Jadi dia pun merasa bahwa dia harus selalu menciptakan atau membuat kondisi itu selalu sempurna ya, dan itu membuat dia selalu menderita, membuat dia selalu terkungkung dan merasa kayaknya tidak bebas, kayaknya tidak bisa menjadi diri dia gitu loh ya. Dan itulah juga yang menyebabkan kemudian kalian putus hubungannya, dan saat sekarang ini dia menemukan seseorang yang mampu menerima diri dia apa adanya ya. Jadi di sini dia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain ya. Makanya di sini juga dua kali keluarnya Queen of Wands, kemudian Queen of Pentacle dan sebagainya. Jadi bisa dibilang setelah dia berpisah dari kamu,
dia sudah menemukan sesuatu yang selama ini dia cari. Jadi dia sudah benar-benar melupakan dirimu, dia sudah benar-benar move on, dan sudah benar-benar ada dalam sebuah kehidupan baru, kehidupan percintaan dia yang baru, ya. Nah, karena itulah Mas Ong menyarankan buat teman-teman yang memilih file nomor 1 juga harus move on, ya, perasaannya. Jangan masih terikat dengan masa lalu, ya. Kalau bisa ya perbaiki diri, ambil hikmah baik dari semua kejadian yang ada. Kemudian coba membuka hati lagi, ya. Dan Mas Ong yakin akan ada orang lain yang kemudian mampu sesuai dan berjodoh dengan teman-teman, ya. Jadi jangan berkecil hati bahwa kalau sekarang mantanmu itu sudah move on, sudah menemukan pasangan yang menurut dia paling ideal, menurut dia yang sesuai dengan sifat-sifatnya dia, bisa menerima diri dia apa adanya, ya, dan dia juga sekarang ini benar-benar dalam suasana yang gembira karena mempunyai seorang pasangan yang dia anggap adalah segala-galanya buat dia, dan dia sudah melupakan masa lalunya. Nah, demikian juga Mas Ong mengharapkan teman-teman yang memilih file nomor 1, jika memang mempunyai kondisi yang sama seperti apa yang Mas Ong bacakan tadi, maka sebaiknya juga mulailah untuk melupakan semuanya kalau masih ada dalam kondisi mengingat, ya, mantan gitu, ya, dan masih berharap mantan itu kembali gitu. Demikian, ya. Jadi pembacaan dari Master Ong untuk file nomor 1. Bagi teman-teman yang resonance, silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan loncengnya. Kita lanjut ke file nomor 2. Terima kasih. Buat teman-teman yang memilih file nomor 2 dalam acara Pick a Card, dan tema kali ini adalah apa kabar mantanmu, ya, keadaan dia, bagaimana kabarnya dia, apakah dia sudah move on atau belum, apakah dia sudah bahagia atau belum, atau dia masih menginginkan diri kamu atau tidak gitu, ya. Nah, ini adalah pembacaan untuk teman-teman yang memilih file nomor 2. Kita lihat, ya, yang ada di file nomor 2 apa aja. Kartu utamanya adalah relationship pattern. Dan di sini ada Eight of Pentacle, kemudian Queen of Wands, selanjutnya ada Seven of Swords, ada King of Cups, ada Devil, kemudian ada Nine of Pentacle, selanjutnya ada The Chariot, terus ada Five of Pentacle, Strength, kemudian ada Queen of Swords. Ya, sudah lengkap, ya, kartu-kartunya. Baiklah, buat teman-teman yang memilih file nomor 2, tema kali ini adalah apa kabar mantanmu, bagaimana keadaan dia, dan apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Oke, di sini Master Ong melihat bahwa mantan kamu itu masih belum bisa melepas masa lalu. Jadi dia masih terpaku pada permasalahan yang sudah terjadi di antara kalian.
dia masih ada dalam dilema pertarungan di dalam diri dia. Di dalam diri dia itu masih ada penyesalan-penyesalan. Ada merasa menyesal bahwa hubungan kalian itu berakhir. Dan dia masih punya rasa cinta sama kamu. Di lain sisi, dia juga ada kekecewaan yang begitu besar, ya. Karena selama hubungan kalian ada hal-hal tertentu yang membuat dia kecewa dan merasa sedih, ya. Sehingga kemudian perpisahan terjadi di antara kalian. Nah, dia masih ada di dalam pertempuran di dalam diri dia sendiri. Dia masih ada di dalam suasana kesedihan, ya. Masih ada dalam suasana kesedihan. Dan kadang-kadang ketika dia mengingat kenapa hubungan kalian berakhir, dia akan masuk dalam suasana yang penuh kesedihan, penyesalan, dan sebagainya, ya. Dan di dalam hati kecilnya sebenarnya dia masih mengharapkan ada sebuah kesempatan untuk bisa kembali, ya. Dia masih mengharapkan apakah mungkin ada kesempatan untuk kalian itu berbaikan lagi, ya. Merajut kembali apa yang sudah berantakan ini, gitu loh. Hubungan yang sudah berakhir ini apakah masih bisa diperbaiki, ya, untuk supaya kalian itu bisa kembali lagi dalam percintaan kalian, ya. Jadi dia di sini ini, mantan kamu ini masih belum move on, ya, belum move on. Jadi dia masih ada di dalam suasana batin yang penuh dengan kesedihan, penyesalan, kadang-kadang ada kemarahan, ya, dan dia merasa kecewa kenapa hubungan ini harus berakhir, ya. Di satu sisi dia juga berusaha menguatkan diri dia, ya, berusaha menguatkan diri dia agar dia bisa tegar, gitu ya, kuat menghadapi kenyataan ini, gitu ya. Jadi ini pembacaan ini adalah dia itu bisa cowok, kamu bisa cewek, kamu bisa cowok, dia bisa cewek, ya. Jadi ini bolak-balik, ya. Nah, demikian, ya. Jadi suasana hati dia itu masih belum move on, masih penuh kesedihan, dan dia selalu masih terikat dan mengingat hubungan kalian, ya. Bahkan dalam suasana-suasana tertentu kadang-kadang dia masih terbayang-bayang bagaimana hubungan kalian selama ini, gitu ya. Jadi dia masih benar-benar masih ada harapan, ya, pengharapan. Masih ada pengharapan di dalam dirinya. Apa mungkin hubungan kalian ini bisa diperbaiki? Apa mungkin hubungan kalian ini bisa kembali lagi seperti dulu, ya? Jadi ada kesedihan, penyesalan, kemarahan. Kemarahan itu terjadi karena dia merasa ada hal yang dia sesalkan, gitu ya. Penyesalan yang dia sesalkan. Ada hal-hal tertentu yang dia merasa sedih, kenapa saya melakukan itu? Kenapa dia tidak bisa mengerti saya? Kenapa ini semua harus terjadi, ya? Jadi karena penyesalan, kekecewaan itu akhirnya muncul kemarahan di dalam diri dia. Tapi dalam satu sisi dia juga masih ada pengharapan, keinginan untuk bisa memperbaiki keadaan ini, ya. Dan mungkin kalian sudah berpisah kurun waktu yang tidak terlalu lama, ya. Jadi dia memang belum bisa melepas semua kenangan-kenangan itu, ya. Mungkin beberapa kali dia berusaha untuk menghubungi kamu, beberapa kali dia berusaha untuk mencari jalan bagaimana bisa berkomunikasi dengan kamu. Malahan mungkin kadang-kadang dia mencoba, ya, melalui teman kamu atau siapapun yang dekat dengan kamu untuk bisa membangun komunikasi kembali. Dan di sini Mas Om melihat mungkin kalian sudah benar-benar putus, mungkin satu sama lainnya tidak bisa saling menghubungi lagi, ya. Mungkin kamu karena kecewa, marah, kesel, dan benci, kamu udah memutuskan semua hubungan, ya. Dia memang masih mempunyai
keinginan untuk memperbaiki hubungan ini kembali ya. Nah, di sini tentu saja kembali lagi kepada teman-teman yang memilih file nomor 2 yang ingin tahu tentang bagaimana sih kondisi mantan saya ya. Jika sesuai ya dia memang masih mengharapkan untuk bisa kembali kepada kamu. Itu yang Master Ong baca di file nomor 2 ini. Demikian ya untuk file nomor 2. Buat teman-teman yang situasinya resonance dengan file nomor 2, silakan komen di kolom komentar. Dan buat yang belum like, share, terutama subscribe dan nyalakan loncengnya, silakan dilakukan untuk mendukung channel Master Ong ini, dan kedepannya kita bisa bikin video-video lain yang lebih menarik lagi. Sekarang buat teman-teman yang memilih file nomor 3, tema kali ini adalah apa kabar mantanmu ya, keadaan dia, kemudian apakah dia ada dalam suasana yang baik atau tidak, apakah dia sudah move on atau tidak, apakah dia punya keinginan untuk kembali kepada kamu atau tidak ya. Ini akan kita temukan jawabannya di file ini. Sekali lagi Master Ong ingatkan bahwa ini hanyalah file reading dan sifatnya general. Jadi bisa aja resonance, bisa juga tidak. Nah, ambil hal-hal yang baik dari pembacaan kartu ini, dan jika ada yang kurang baik ya diabaikan saja ya. Jangan dianggap terlalu serius ya. Kartu utamanya adalah Focus on Love. Kartu selanjutnya adalah Six of Wands. Kemudian ada Seven of Pentacles. Kemudian adalah Nine of Wands. Kemudian ada High Priest. Selanjutnya ada Ace of Cups. Kemudian ada Nine of Swords. Ya, di sini ada lagi kartu The Emperor. Kemudian ada Page of Pentacles. Kemudian ada Death. Yang terakhir adalah The Star. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3 dengan tema apa kabar mantanmu, keadaan dia, keinginan dia dan sebagainya ya. Nah, di sini buat teman-teman yang memilih file nomor 3, kalau Master Ong melihat bahwa dia itu sekarang sudah menemukan seseorang yang dia sukai ya. Jadi dia itu sekarang sedang dalam kondisi menemukan seseorang. Jadi dia masih seperti PDKT ya, baru sedang mendekati seseorang yang dia sukai. Bisa dibilang hati dia sekarang ini sedang berbunga-bunga ya. Jadi dia sedang seperti menanam bunga, sedang berbunga-bunga ya, karena dia menemukan seseorang yang dia sukai ya, setelah dia putus dari kamu ya, dan kalian kemudian sudah berpisah, dan dia sudah mulai belajar untuk menenangkan diri dia ya, menenangkan hatinya dia, dan bisa dibilang dia sudah bisa keluar dari kondisi kesedihan dia gitu ya. Dia bisa dibilang menang atas diri dia ya, dan dia tidak lagi dalam keadaan marah atau kecewa ya, dan bahkan dia mulai membuka hatinya, dan secara kebetulan dia pun sudah menemukan orang yang dia sukai ya. Jadi bisa dibilang sekarang ini dia sedang melakukan pendekatan kepada seseorang.
yang dia sukai ya. Dia menemukan cinta dia kembali ya. Walaupun memang mereka itu belum menjadi sepasang kekasih ya. Jadi dia baru mungkin dia baru melihat ada seorang wanita atau seorang pria yang dia sukai, dan dia mulai mencari cara untuk berkomunikasi, cara untuk mendekati dia ya, dan dia mulai mencari bagaimana supaya si orang itu bisa menjadi kekasihnya dia ya. Jadi dia sekarang ini dalam keadaan berjuang untuk mendapatkan seseorang ya. Memang belum menjadi kekasihnya dia, jadi dia masih pendekatan ya. Nah, makanya di sini juga ada kartu The Dead ya. Artinya dia setelah putus dari kamu, setelah dia berpisah dari kamu, dia itu seperti orang mati ya. Ya, jadi berpisah di sini bisa juga kalian itu mungkin bisa aja sudah menikah, atau kalian sudah masih pacaran ya, atau apapun kondisinya. Artinya setelah dia berpisah dari kamu, dia benar-benar dalam keadaan sangat menderita ya. Dia benar-benar kecewa, benar-benar marah, benar-benar kesel ya, dan dia seperti orang mati ya. Orang mati yang istilahnya kayaknya nggak punya harapan, kayaknya dunia dia semuanya hancur ya. Jadi ketika dia berpisah dari kamu, dia mengalami sebuah kondisi yang demikian gitu. Nah, tetapi kemudian dia bisa keluar dari kesedihan dia dan menjadi pemenang dari diri dia ya. Nah, karena itulah dia sekarang ini mulai menata hidup dia kembali, ya. Jadi dia sekarang mulai berubah hidupnya ya. Dia juga ingin hidupnya jauh lebih baik. Dia ingin keadaan dia tidak larut dalam permasalahan yang telah terjadi ya. Dia mulai memperbaiki semuanya, mulai lebih memperhatikan diri dia, memperhatikan orang di sekitar dia, dan dia mencari kekurangan di dalam diri dia ya. Jadi dia seperti bintang baru yang muncul ya di langit ya. Jadi dia setelah mengalami satu kondisi yang demikian menderita, kemudian dia bisa mengalahkan diri dia dari penderitaan itu. Dia itu seperti bintang baru yang muncul ya. Seseorang yang baru ya, dengan dengan karakter yang baru ya. Jadi di dalam pergulatan dia ketika dia berpisah, dia memperbaiki diri dia. Mungkin dia introspeksi diri, apa sih yang membuat dia gagal di dalam hubungan dia dengan kamu ya. Apa sih yang menyebabkan kalian itu gagal gitu. Mungkin di dalam pernikahan kalian atau di dalam pacaran kalian, apa sih yang membuat saya itu kemudian bisa putus ya, kemudian bisa berpisah ya. Jadi dia mengalami satu pergolakan ya, dan kemudian dia berhasil mengalahkan segala macam kekecewaan di dalam diri dia, dan kemudian dia menjadi seorang pemenang ya. Dan sekarang ini dia menjadi seorang yang baru gitu ya, boleh katakan baru ya, karena hasil dari pergolakan jiwanya dia, perbaikan dirinya dia menjadi seseorang yang baru. Nah, dan kemudian di dalam pertarungan diri dia kemudian menemukan seseorang yang yang dia idamkan ya. Nah, itulah yang sekarang sedang dia perjuangkan ya. Itulah yang sekarang dia sedang usahakan untuk mendapatkannya, dan dia berusaha menunjukkan keseriusan dia di dalam cintanya dia, sayangnya dia ya. Dan dia boleh dikatakan dia benar-benar sudah melepas semua masa lalunya ya. Jadi kalau teman-teman yang di file 3 ada dalam kondisi ini, Mas Ong bisa mengatakan bahwa tidak perlu lagi mengharapkan dia kembali kepada kamu gitu, karena dia sendiri sudah benar-benar melepaskan masa lalu. Bisa saja kamu itu ada di posisinya dia ya, bisa juga kamu ada di posisi yang satunya lagi ya, karena sifat pembacaan kartu ini adalah bolak-balik dan sifatnya general. Maka
bisa saja energi yang ditarik di kartu ini adalah energinya kamu yang ada di suasananya dia, atau energinya orang lain yang ada di kamu ya. Jadi paham ya, mungkin buat teman-teman yang sudah biasa mendengarkan pembacaan kartu itu udah paham ya. Nah, karena itu Master Ong juga menyarankan buat teman-teman yang memilih file nomor 3 juga bisa menerima keadaan ya. Kalau teman-teman yang di file nomor 3 mungkin sekarang juga ada dalam kondisi percintaan yang baru ya, juga ya kalau bisa ya menerima ya semua keadaan yang ada ya, dan juga ya mungkin bisa berbahagia atas kebahagiaan dari mantannya kamu ya, kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya apa boleh buat ya, karena kadang-kadang putusnya sebuah hubungan itu menimbulkan rasa benci, kekecewaan yang begitu besar ya, sehingga mungkin juga ada sebagian dari orang yang mengharapkan mantannya itu mengalami penderitaan ya, bukan kebahagiaan ya. Ada sih yang memang mengharapkan mantan dia bisa bahagia sama orang lain, mungkin karena dia merasa dia tidak mampu membahagiakan mantannya dan dia mengharapkan mantannya bahagia. Ada juga, tapi ada juga orang yang mengharapkan mantannya menderita ya, rasain lu nggak sama aku ya kamu pasti menderita, kan ada juga yang demikian ya. Buat teman-teman yang memilih file nomor 3, jika resonance dan keadaannya memang sama seperti yang Master Ong bacakan, silakan komen di kolom komentar. Dan yang belum like, share, komen, dan subscribe, jangan lupa untuk dilakukan. Dan juga nyalakan loncengnya agar bisa dapatkan pemberitahuan setiap kali Master Ong mengupload video baru ke channel ini. Terima kasih ya, kita lanjut lagi ke file selanjutnya, itu file nomor 4. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 4, tema kali ini adalah apa kabar mantanmu, bagaimana keadaan dia, suasana dia ya, apakah dia sudah move on atau belum ya, apakah dia ada keinginan untuk kembali kepada kamu dan sebagainya ya. Oke, kita akan lihat ya, dan Mas Ong ingatkan bahwa ini sifatnya adalah fun reading dan general ya. Oleh karena itu ada yang resonan, ada yang tidak ya. Dan jangan terlalu serius ya, karena ini hanyalah prediksi semata ya. Dan kita fun-fun aja ya dengan pembacaan kartu ini ya. Kartu utamanya adalah Listen with your heart. Oke. Selanjutnya ada kartu King of Pentacle. Kemudian ada kartu Magician. Kemudian ada Six of Swords. Kemudian ada Moon. Selanjutnya ada Ten of Pentacle. Kemudian ada kartu Death. Selanjutnya ada kartu The Fool. Kemudian ada kartu Eight of Cups. Kemudian ada kartu The Well of the Years. Selanjutnya ada kartu Five of Wands. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 4, tema kali ini adalah apa kabar mantanmu ya. Oke, di sini Master Ong melihat mungkin kalian ini bisa dibilang sudah cukup lama juga putusnya ya hubungan kalian ya. Jadi bisa dibilang cukup lama kalian sudah berpisah dan kalian sudah putus ya, atau kalian sudah berpisah gitu ya. Bisa juga perpisahan ini kalian masih dalam kondisi pacaran, bisa juga sudah
berkeluarga ya, artinya sudah menikah kemudian cerai atau pacaran kemudian putus. Oke. Nah, di sini memang kalau kita lihat ya, mantan kamu itu masih ada di dalam keadaan yang sedih ya. Jadi meskipun kalian sudah cukup lama putusnya, dia masih ada dalam kesedihan yang mendalam ya. Dan kalau Master Ong lihat di sini, memang mungkin kalian ini benar-benar sebenarnya sudah menikah ya kondisinya ya. Karena di sini ada keluarga, ada anak ya dan sebagainya. Nah, mantan kamu itu dalam suasana hati yang masih menderita, dalam suasana hati yang masih penuh kekecewaan dan kesedihan ya, karena meskipun kalian sudah berpisah cukup lama ya, meskipun kalian sudah berpisah cukup lama, karena dia merasa kenapa semua ini harus terjadi ya dalam hidup kalian gitu ya, kenapa perpisahan ini harus terjadi ya, kenapa dia harus gagal di dalam hubungan ini ya. Nah, makanya dia juga benar-benar masih dalam keadaan yang sedih ya, dan berusaha untuk bangkit ya, meskipun masih kesedihan itu terus membuat dia terpuruk gitu ya. Memang dia masih berusaha ya, masih berusaha untuk bangkit dari kesedihan dia, dari keterpurukan dia. Cuma setiap kali dia bangkit, setiap kali juga dia jatuh, dan kemudian dia bangkit dan dia jatuh lagi ya. Jadi dia masih benar-benar dalam kondisi yang sangat ya, boleh dikatakan sangat menderita dengan perpisahan ini ya. Mungkin karena kalian sudah berkeluarga dan sudah punya anak ya, jadi kesedihan itu mungkin benar-benar membuat dia terpukul ya, benar-benar membuat dia hancur dan kecewa gitu ya. Nah, bisa dibilang juga benar-benar dia seluruh dunia dia itu runtuh ya, dunia dia itu bisa dibilang berantakan gitu dengan perpisahan ini ya. Jadi dia benar-benar kondisinya ya, nggak tahu ya apakah kalian berdua ada dalam kondisi yang sama atau hanya salah satunya saja ya yang ada dalam kondisi demikian gitu ya. Nah, dia juga sebenarnya tidak pernah mengharapkan perpisahan ini terjadi ya. Jadi di dalam masa kalian, hubungan kalian, mungkin percintaan kalian atau di dalam pernikahan kalian, dia tidak pernah mengharapkan hubungan ini terjadi, perpisahan ini ya, hubungan ini gagal gitu, atau perpisahan ini terjadi ya, dia tidak pernah mengharapkan ya. Namun karena satu hal ya, akhirnya memang perpisahan ini terjadi, apakah itu karenanya kamu atau karenanya dia ya. Tapi yang intinya dia ini ada dalam kondisi yang memang masih di dalam satu suasana yang sangat menyedihkan ya, dan dia belum bisa move on atau bangkit ya. Keinginan untuk bangkit dan berusaha itu ada ya. Di sini dia benar-benar berjuang ya untuk bisa mengalahkan diri dia, untuk bisa keluar dari permasalahan ini, untuk bisa keluar dari suasana ini ya, untuk keluar dari segala emosi dan melupakan masa lalu ya. Dia benar-benar berjuang ya. Namun kadang-kadang dia selalu jatuh gitu ya, selalu jatuh dalam kondisi yang sama lagi ya. Makanya kadang-kadang dia merasa betapa bodohnya dia jadi manusia ya, selalu jatuh lagi dalam suasana hati yang sama. Sedangkan mungkin dia juga berpikir kamu mungkin sudah benar-benar melupakan diri dia gitu. Kamu mungkin sudah benar-benar move on dan tidak mau tahu lagi tentang dianya ya, tapi dia ya masih melekat ya, masih terikat gitu. Nah, karena itulah kadang-kadang dia merasa seseorang yang sangat bodoh, seorang wanita yang sangat bodoh atau seorang pria yang sangat bodoh. Kenapa dia nggak bisa keluar dari suasana hati dia gitu ya, perasaan-perasaannya dia, kekecewaannya dia, kemarahan dia ya, dan semua penyesalan dalam dirinya dia ya. Nah, makanya di sini juga masih ada kartu ya, Eight of Cups ya, yaitu dia belum mampu move on dari masa lalu ya. Dan memang kejadian perpisahan ini merupakan sebuah kehancuran yang luar biasa buat dia ya. Sebuah perasaan yang sangat-sangat
menyedihkan buat dia ya. Jadi dia benar-benar mungkin ya kalian berdua mungkin ya dalam suasana yang sama ya. Mungkin ya kalian berdua dalam suasana yang sama, tidak hanya dia aja. Mungkin kamu juga ada dalam suasana yang sedih ya. Dalam suasana yang hancur, dalam suasana yang menyedihkan, walaupun sekian lama kalian sudah berpisah ya. Jadi kalian masih ini gitu ya. Dan ya ini memang apakah ada kemungkinan tuh dia kembali kepada kamu dan memperbaiki hubungan itu sangat terpulang daripada kalian berdua ya. Tetapi Master Ong memang melihatnya bahwa kemungkinan itu masih ada ya, masih ada. Tapi perlu keajaiban ya. Ini ada kartu Magician ya, perlu satu keajaiban untuk kalian kalau misalnya ingin kembali, perlu satu keajaiban. Mungkin salah satu dari kalian itu sudah move on, sudah punya pasangan lagi atau bahkan sudah menikah lagi ya. Jadi suasananya itu bisa dibilang mungkin bisa tidak gitu ya. Nah, bisa aja memang kamunya sudah menikah atau dianya yang sudah menikah ya, kamu yang masih dalam keadaan menderita ya dan sebagainya. Jadi kemungkinan untuk bisa kembali lagi itu masih 50% ya, dan itu sangat sulit ya, karena kemungkinan sangat kecil. Nah, itulah kondisi yang sekarang masih dirasakan oleh mantan kamu dan kabarnya bagaimana. Dia sangat menyesali hancurnya hubungan kalian. Ya, demikian ya buat teman-teman yang memilih file nomor 4, topik apa kabar mantanmu ya. Kalau memang resonance dengan suasana yang ada, silakan komen di kolom komentar. Dan bagi yang belum melakukan like, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya, silakan dilakukan untuk mendukung channel Master Ong ya. Dan juga terima kasih ya sudah menonton, buat teman-teman Master Ong yang dengan setia setiap kali menonton video dari Master Ong ya. Master Ong ucapkan terima kasih dan sudah atas dukungannya selama ini ya. Semoga pembacaan ini bisa menjadi satu inspirasi atau ya anggap ajalah hiburan ya di tengah wabah yang ada sekarang ini, dan di tengah kita harus diam di rumah ya. Mungkin ini bisa jadi sebuah hiburan buat teman-teman ya, dengan mengetahui gimana suasana daripada mantan kalian gitu ya. Mungkin itu bisa jadi satu hiburan ya. Sebenarnya Master Ong juga agak bingung sampai sekarang ya, kenapa banyak orang yang sangat ingin tahu tentang kondisi dari mantannya dia gitu ya. Master Ong juga nggak ngerti ya kenapa gitu. Tapi kalau Master Ong melihat banyak konten-konten tarot yang ada di YouTube, kalau membahas tentang mantan, keadaan mantan itu banyak sekali yang nonton gitu ya. Berarti artinya banyak sekali yang ingin mengetahui kondisi mantannya ya. Ya nggak tahu kenapa ya. Kalau teman-teman tahu kenapa, silakan komen ya di kolom komentar. Jadi Master Ong juga bisa mengerti ya kenapa banyak orang senang mengetahui kondisi mantannya ya. Bisa ya bantu Master Ong ya, komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Bye bye. Salam semesta.